kemarin yang sudah ngerjat apa sudah pernah itu kelompok berapa ya? Masih ingat nggak? Catatan. Pengiriman inventory. Cabang 1 dengan kos 40, biaya kirim 250 ke cabang 2. Ini jurnalnya gimana teman-teman kalau di kantor pusat? Pada segmen tujuan 1, Pak. Siapa Mbak Prislia ya? Iya, Pak. Branch 1 pada segmen tujuan. Branch 1. Kantor pusat kan keluar ini ya, keluar segmen B1. Terus ada unrealized profit-nya, Pak. Unrealized profit Sama ongkos kirimnya. kita sambil ini. Kantor pusat berarti kan ininya keluar ya, teman-teman ya, apa inventorinya ya. Oke. Berapa shipment to brand satunya? 40.000, Pak. 40. Kemudian unrealized profit 20% kali 40.000. 2 kali 40. Ini nanti saya bikin. Kemudian keluar apa lagi? Pak, tes 250. Berapa ini? 250. 250. Brand 1 berarti Totalnya ya. Terus saya simpan dulu deh. Ini mana lagi yang perlu jurnal? Cabang 1. Cabang 1 silakan Mas Dewa Putu. Ini berarti shipment from home office, Pak. office pada berapa? home office, Pak. Pada home office, Pak. Ada freight in-nya, Pak. Ada. Di bawahnya ada freight in sejumlah. Oh, oke. Freight in-nya di debit, Pak. Berapa ini? Nyatetnya shipment from home office apakah senilai 40.000 atau sudah ditambah itu? Sudah ditambah sama 8.000, Pak. Sama unrealized-nya, Pak. 48.000 jadinya, Pak. 48.000 ya. Itu berapa? 20% ya. Rate-nya di debit. Kemudian kantor cabang 2 sama ya teman-teman ya. Akunnya cuman yang ngirim kan? Ngirimnya ini break in-nya 300. 50.000. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Oke, kemudian yang kedua. Cabang 2 membeli inventory dari vendor 15.000.
Pak, itu yang Bapak izin, Pak. terpusat. Cabang 2-nya belum, Pak. Iya, Oh, Pak, iya. cabang 2-nya. Sorry. Ngantuk. Kok masih ini? Ini cabang 2-nya ini deh. Ini cabang 2-nya sama ya. Minus 2. Itu. Tesnya 300. Profitnya 10.000 nggak sih, Pak? Sorry. $0,2, Pak. Oh iya. Oke ya, kemudian kasih warna nanti. Kemudian yang nomor 2, cabang 2 membeli inventory dari vendor. Absen 1 deh, nanti urut biar cepet. Mas Aditya Perdana. Ya, Pak. Yang nomor 3, tanggal 30. Yang kedua ya, Mei. Pak. Iya. Purchase pada cash ya, Pak? Langsung ke vendor. Langsung ke Vendor. ini asumsinya Periodik. enggak, maksudnya Oh, cash atau ini ya, home office itu, Pak. purchase pada cash atau ini ya, cash atau ntar dilihat deh. Oh, oke, Pak. 15.000. Oke, di kantor pusat ada nggak? Tidak, Pak. Nggak ada. Ini 30 Mei. Ini 1 Januari. Kemudian 30 Juni nomor 2. Hadir, Pak. Silakan, Mbak. Pusat memerintahkan cabang 2 untuk mengirim 25% inventory yang dikirim pada 1 Januari ke cabang 1. Biaya kirim sebesar 260 dibayar cabang 2. Berarti cabang 1-nya nambah, Pak. Cabang 1 dari sini ya. Atau sini dulu ya. Biar Cabang 2 enak. dulu. Oke, Pak. Ya, oke. Home office-nya berarti
Atau ini dulu, apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan ship from HO, Pak. Oh, berapa persen? Tunggu, Pak, buka soal dulu. 25, Pak. 0,15 kali berapa? Dikali dengan 60. 60. Oke. Terus 25%, Pak. Berapa sih? 25 ya? 25, Pak. Nah, Lalu terus break in, Pak. break in-nya juga dikeluarkan. Besar proporsional ya, kali Ya, Pak. tadi 300 ya. 75. Ada lagi cabang 2, biaya kirim Cash, Pak. cash. Nah, ini mungkin teman-teman bisa bertanya, ini 260 itu proporsional atau yang secara umum tadi berapa? 60.000 ya pertama kali ya. Kalau dilihat dari kalimat ini berarti ini ya sekali kirim. Artinya ini nilai yang dikirim ini 15.000, biaya kirimnya 260. Kalau ini kan 75, ini kan proporsional dari sini nih. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya Pak saya mau bikin proporsional ke 260 ini asumsinya sih dalam benak saya itu sih 50.000 ya, 50.000 ini. Atau kalau misalnya dari catatan cabang jadi 60.000. Ya yang penting dikasih asumsi. Tapi kalau dari ini logikanya seyogyanya ini ya artinya sekali kirim. Jadi sini 260. Oke. Setelah ini dikeluarkan berarti kita ke Cabang 1. cabang 1. Selanjutnya yang absen 3. Saya, Pak. Silakan Mas. Selanjutnya berarti shipment from HO sekitar 15.000. 15.000 ini dari yang cabang 2, Pak. Oke. Terus kemudian Lalu break in sebesar 250, Pak. sebesar berapa? Oh, 75 ya, Pak? Oh, 260, Pak. 250 dari mana? Pada kondisi normal pusat Oh, ya. kirim ke cabang Oke. 1. Ya, yang penting ini. Terus home office, Pak. Total. office. Total. Oke. Ada lagi yang perlu dijurnal? Sekarang Di ke pusat. pusat. Lanjut nomor selanjutnya. Nomor berapa? Nomor 4. Saya Pak. Silakan Mbak Karmelita. Selanjutnya itu berarti jurnal yang shipment to branch 2 terus dikeluarin ke dikeluarin. shipment to branch 1-nya dimasukin, shipment to branch 2-nya dikeluarin. Shipment to branch 2 pada shipment to branch 1 gitu, Pak. Oh ya, ini. Oke. Nilainya. Nah, nilainya ini apakah sebesar ini, Mbak, atau berbeda? Sebesar sama ya, Pak?
4.000 kantor cabang 1. Oh. Sebesar yang Ini kan 25%-nya ya. Mana tadi ini? Ini kan 25%-nya. Nah, yang ada di kantor pusat, apakah shipment to brand 2 maupun shipment to brand 1-nya ini sama nilainya 15.000 atau sebesar 25%-nya ya, Pak? 25% dari mana? Dari ini atau dari ini? Dari yang 50.000, Pak. Oke. Teman-teman perlu ingat ya, ini 0,25% dari yang 50.000. Bukan dari yang ini ya. Jadi untuk akun branch maupun home office biasanya sama itu. Tapi kalau shipment to brand sama shipment from HO itu dilihat apakah di situ ada ketentuan margin atau enggak. Kalau enggak ada artinya at cost biasanya sama. Tapi kalau kantor pusat itu menetapkan persentase margin tertentu maka beda. Karena nanti akan ada yang namanya unrealized profit. Oke, ini shipment to brand 2 sudah disesuaikan, shipment to brand 1 juga sudah disesuaikan. Berarti yang mengikutinya apa ini? Unrealized ya, Pak? Unrealized. Unrealized profit untuk B2. 2. Berapa nilainya? Sebesar 25%-nya juga, Pak, dari 0,25 kali 10.000, Pak. 10.000. Oke. Iya. Kemudian selanjutnya, absen selanjutnya nomor 5. Ada lagi enggak? Atau ada lagi, Pak? ada lagi? Apa? Brand 1. Brand 1 sebesar 15.250. 15.250. Terus kemudian Pada branch 2. pada branch 2. Branch 2-nya berapa ini? Branch 2-nya Sama kayak yang ini, Pak. sama? Ini atau? 15.335. Oke. Nah, selisihnya ini loss dari Iya, itu. loss. Ini ya. Kemudian sebentar saya izin ini deh. Portal. Hadir semua ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Ini udah kelihatan seperti yang tadi, teman-teman? Atau masih layar website? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita lanjut ke 1 Agustus ya, 1 Juli. 1 Juli, Pak. 1 Juli, cabang 1 membayar beban operasional 25.000. Mana yang di jurnal ini, teman-teman?
Kalau cabang satu itu mencatat operasional membayar cabang membayar itu mencatat apa namanya Pak? Operasional expense. Operational expense pada Sorry, cash ya tulis. Pak. Pada cash. Ya Pak. Ada cash sebesar Besar. 20.000, Berapa? 25 ya. 25.000 Pak. Baru pusat juga nyatet. Pusat nyatet atau enggak? Nggak usah, Pak. Nggak usah ya Pak. Ya, nggak usah. Enggak usah. Ini karena transaksi ini punyanya cabang, dibayar langsung oleh cabang. Oh ya, dibayar langsung ya Pak. Oke. Kemudian 1 Agustus, terima kasih Mas Erik Sulas. 1 Agustus ya. Cabang 2 menerima alokasi beban operasional 20.000 yang dibayar oleh pusat. Jadi kalau dari kalimat ini artinya kan pusat itu sebenarnya sudah membayar beban operasionalnya ya. Kemudian di tanggal 1 Agustus ini dialokasikan. Jadi sebelum ada ketentuan ini, mungkin di tanggal berapa, pusat itu sudah menjurnal sebelumnya. Nah ini jurnal sebelumnya nih, jurnal sebelumnya ini apa ini teman-teman? Branch 2 pada branch 1, bukan ya? Pertama kali sebelum yang Pertama 1 kali. Agustus ini. Operational expense pada cash, Pak. Operational expense pada cash. Oke. Cash. Ya. Ini ya. Awalnya itu ada jurnal seperti ini nih, teman. Ya. Baru kemudian ada 1 Agustus ini cabang 2 menerima alokasi beban operasional 20.000 yang dibayar oleh pusat, sehingga ini saya taruh di bawah dulu ya. Ini sebelumnya. Jadi di sini ini pusat akhirnya menjurnal apa? Absen selanjutnya nomor berapa? Nomor 6 udah? Atau nomor 7? Belum Pak, saya Pak. Pusat menjurnal branch 2 pada cash Pak. Branch 2 pada Cash. apa? Cash. Pada cash. Ada operasional, Pak. Oh iya, pada operational expense Pak. Operational expense. Ini ya. Ini nanti saya itu deh share yang nanti teman-teman kerjakan dulu, nanti baru saya share ininya, kuncinya deh. Jadi ini 20.000. Terus kemudian ini saya delete lagi ya, ini cuma. Jadi nanti teman-teman dilihat kalimatnya apakah sudah dibayar ataukah belum dibayar, karena nanti bisa jadi payable ya, bisa jadi prepaid seperti yang ada di bahan ajar itu. Kemudian cabang 2 melakukan penjurnalan. Iya Pak. Apa? Yang cabang 2-nya berarti operational expense pada home office Pak. Pada home office. Ini ya. Oke, kemudian kita di 23 Agustus. Oktober. Cabang 1 mentransfer uang ke cabang 2. Nah, kita ke sini dulu biar enak. Cabang 1 mentransfer ke cabang 2. Mas, selanjutnya absen selanjutnya. Iya, Pak. Jadi jurnalnya itu home office pada cash, Pak. Karena Iya. cashnya berkurang. Ya, cashnya berkurang, jadi cash pada home office. Maaf nih kalau tulisan salah-salah. Berapa ini? 5.000 ya? Iya, Pak, 5.000. Kemudian karena keluar, maka di cabang 2 akan mencatat Cash pada home office. pada home office. Kemudian pusat ini akan menyesuaikan ya jurnalnya. Branch 2 pada branch 1, Pak. Branch, iya Pak. Branch 2. Iya, branch 2 pada branch 1. Oke, saya tutup ini dulu deh.
Kemudian di 1 November. Cabang 1 membeli peralatan 15.000. Kita kemana? Cabang 1 membeli peralatan 15.000. Selanjutnya absen ini kita sampai ini aja dulu, nanti teman-teman lanjutin. Absen tadi sampai Mas Erik ya? Absen 8, siapa? Mas Ferry? Mas Ferry? Ya, hadir, Pak. Ini di mana, di jurnal di mana dulu nih? Biar alurnya enak gitu. Cabang 1 membeli peralatan sebesar 15.000. Berarti cabang 1 keluar, apa yang keluar dari cabang 1? Mas Ferry? Yang keluar dari cabang 1? Mungkin Ferry lagi gangguan, Pak. Oh, lagi gangguan. Boleh selanjutnya Mbak Galih. Di cabang 1 jurnal home office pada cash sebesar 15.000, Pak. Ada cash. Ini ya teman-teman ya. Jadi dilihat bahwa kebijakan tadi di sini semua aset tetap dicatat di pusat. Jadi di cabang 1 itu tidak mencatat apa ini peralatan, melainkan peralatan nanti dicatat di kantor pusat. Ini sehingga nanti jurnalnya di cabang 1 itu home office 15.000. Di kantor pusatnya Mbak Kali? Equipment pada branch 1 15.000, Pak. Equipment pada branch 1. Oke, sekarang 31 Desember. Yang pertama, Karena dia cabang 1 membukukan penjualan, berarti di cabang satunya itu ada jurnal cash pada salesnya, Pak, sebesar 200.000. cash pada cabang 1 membukukan cash pada sales. Oke. Berapa 200 ya? Kemudian Untuk yang cabang 2-nya juga kan penjualan, jadinya dia sama, Pak, jurnalnya. Cuma beda angkanya doang. oke. 150 cabang 2. Sorry. Kemudian saldo persediaan akhir. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, karena ini periodik jadi perlu disesuaikan terkait dengan inventorinya. Absen selanjutnya mungkin Mas
saldo persediaan akhir cabang 1 7.000 termasuk 3.000 inventory yang dibeli dari vendor. Jadi ini ke tadi income summary pada dihapus dulu inventory awalnya atau beginning inventory gitu ya. Kemudian munculkan ending inventory pada berapa ini nilainya, teman-teman? Absen selanjutnya siapa? Absen 11 ya? Atau gilirannya siapa, Mas Grevaldo atau Mbak Mita atau siapa ini? Grevaldo, Pak. Grevaldo. Mas Grevaldo ada, Mas? Iya, Pak. Bagaimana nih menurut beginning inventory awal cabang 1 berapa, Mas? Di awal pertama kali Beginning inventory 60.000, Pak. 60.000 ya. 60.000. 60.000. Terus endingnya tadi itu berapa? Endingnya 7.000, Pak. 7.000. Begitu juga dengan yang sini. Ini beginning inventory-nya Inventory cabang 2 60.000 juga. yang endingnya berapa? 15.000, Pak. 15.000. Kemudian mencatat penyusutan peralatan yang dipakai di cabang 1. Mbak Nita. Iya Pak, hadir Pak. Yang pertama dari pusat dulu ya Pak. Dari pusat boleh? Atau Jadi- dari cabang 1 boleh? Kalau Oke Pak. Dari pusat dulu mungkin Pak. Jadi dari cabang dulu nggak apa-apa Pak. Jadi nyatetnya itu depreciation expense pada home office. berapa? 15.000 dibagi 5 Di 5 ya. iya Pak. Dikali 2 bulan per 12. Dikali 2 per 12. Dikali 12. Sorry. Sebentar. Nilainya tadi berapa? 15.000 Pak. 15.000. 5 tahun ya, berarti 3.000 ya. Iya. Per tahunnya Iya. 3.000. Dikali 2 bulan per 12. Ini ya. Iya Pak, 500.
Oke. Kemudian ada lagi yang dicatat Sudah, Pak. di kantor pusat, nyatat nggak? Nyatat, Pak. Brand 1 pada accumulated depreciation equipment senilai 500.000. Oke, 500. Ini ya, teman-teman ya. Kemudian nanti ada jurnal penutup ya. Ini kan penyesuaian nih. Jadi mengeliminasi beginning inventory, memunculkan ending inventory. Kemudian di sini nanti ada jurnal penutup. Jurnal penutup isinya yang tadi ya. Sales pada, sorry, itu di masing-masing sini nih. Sales pada income summary. Kemudian ada income summary pada expense, pada purchase gitu ya, teman-teman ya. Pada termasuk expense ini kan ada operational expense, ada depreciation expense, ada apa lagi? Shipment ya. Ini ada purchase nggak sih? Yang ini ada pembelian nggak? Oh, nggak ada, berarti shipment from HO. Kalau nggak ada berarti ini 0 nanti kan. Baru selisihnya itu nanti ke income statement pada home office. Nah, pada saat apa cabang ini mengatakan untung sekian, maka di sini akan dilakukan penjurnalan. Ini salesnya berapa tadi, teman-teman? 200.000. 200.000. Kemudian ini expense itu ada expense. Operational expense ada berapa? Ada 250. Purchase nggak ada ya. Shipment from home office ada 60. Ada lagi break in. Break in-nya berapa tadi? Kok di sini? Break in-nya 500. Ada depresiasi ya, expense ya. Kantor cabang 1 punya depresiasi expense kan ya? Break in-nya berapa sih? Break in-nya itu 250, 250. Berarti 500 ya. Betul. Ya. Ini depreciation expense-nya juga 500. Ini sebentar.
200. Selisih income summary-nya berapa ini teman-teman? 54. Shipment from home office berapa ini? 63.000 Dari mana nih? dari yang tanggal 1 Januari sama 30 Juni, Pak. Ini. Oh iya, sorry. Ini 63 ya. Oke. Jadi kalau ini ini ya, teman-teman ya. Hal yang sama juga nanti dilakukan di sini. Sorry, di sini. Hey. Nah, nanti di kantor pusat itu nanti akan mengakui adanya pendapatan dari brand 1, brand 2 gitu. Berarti di sini ada brand pada brand 1 income, termasuk juga nanti ini ternyata masih apa namanya, masih lumayan hitungannya karena nanti ada unrealized profit ya dari brand 1 B1 pada tapi ini nanti perlu kita hitung terlebih dahulu ya. Kalau yang ini kan kita hitung, tinggal kita masukkan yang 1 nih, yang sini nih, yang 2 juga ini nanti kita hitung terlebih dahulu. Baik teman-teman, mohon maaf karena waktu, jadi nanti tolong teman-teman selesaikan ya, selesaikan ini sebenarnya soal ujian ya, ujian tahun saya tadi lihat itu 2017-2018 kalau tidak salah. Jadi setidaknya mungkin gambarannya seperti ini. Kalau ini tidak disuruh nyusun laporan kombinasi ya, cuma disuruh jurnal, kemudian menghitung laba cabang 1 dan cabang 2 menurut cabang dan menurut kantor pusat. Kalau menurut cabang kan udah ketahuan ya. Ini kan laporannya cabang nih, cabang 1, cabang 2. Tapi kalau menurut pusat kan enggak, karena dia ada
unrealized profit yang sudah terrealisasi ada di sini ya. Jadi ditambah nanti. Mungkin itu teman-teman nanti tolong diselesaikan, termasuk juga penugasan yang ada di LMS di workbook ya, satu saja. Nanti jika ada kesulitan nanti kita diskusikan. Walaupun pertemuannya 2 nanti ya kalau memang diperlukan ya kita akan ulas ya. Kemudian nanti saya sampaikan juga contoh soal tahun sebelumnya. Jadi kayaknya mirip-mirip, nggak sampai kepada pembuatan laporan keuangan kombinasi, tapi lebih banyak jurnalnya. Kalau banyak jurnalnya, tolong teman-teman nanti latihan jurnal. Gitu. Baik, mungkin itu dari saya.